Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Senin 4 April 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, lagi-lagi perpolitikan negeri ini diramaikan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Bukan hanya sekali wacana serupa mengemuka, sejak Presiden Joko Widodo menjabat di periode kedua, diskursus Presiden 3 periode sudah berembus setidaknya 3 kali. Kali ini usulan tersebut diserukan oleh para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. APDESI bahkan menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi menjabat 3 periode setelah Lebaran. Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya mengaku tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode. Dukungan itu, kata dia, murni aspirasi para kepala desa. Nah pemirsa, siapakah yang bermain di balik isu Presiden 3 periode? Apa tujuan di balik wacana tersebut dan apakah rezim saat ini membawa kemaslahatan bagi rakyat? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Fikri Zudiar selaku Direktur dari Laras. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya Bung? Sehat Bung? Alhamdulillah, sudah masuk puasa hari ke-3 ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Baik Bung, langsung saja Bung. Menyikapi terkait dengan wacana Presiden 3 periode. Ini kan wacana Presiden 3 periode dan penundaan pemilu ini terus bergema di ruang publik. Meskipun Pak Jokowi sendiri sudah berkali-kali menyatakan dirinya mematuhi konstitusi. Terbaru, APDESI berencana mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi 3 periode setelah Lebaran mendatang. Nah, menurut Anda ini Bung Fikri, apakah kepala desa telah menjadi alat manuver politik pihak-pihak tertentu atau seperti apa Anda melihatnya? Ya. Jadi memang saya kira ini tidak mungkin berdiri sendiri ya. Kalau kita lihat selama ini juga bahwa para perangkat atau kepala desa di dalam hal ini tidak akan memiliki keberanian yang cukup untuk kemudian melakukan satu inisiatif atau satu gerakan yang bersifat politik. Apalagi isu yang ada ini kan isu yang juga sudah disorot oleh banyak pihak, oleh publik. Karena berkaitan dengan 3 periode mengusung Presiden Jokowi saat ini, itu juga sudah ada yang memberikan warning terkait dengan penentangan terhadap atau pembangkangan bahkan terhadap konstitusi. Sehingga saya kira para kepala desa ini tidak berdiri sendiri, pasti ada yang menggerakkan, pasti ada yang memobilisir dan memanfaatkan atau men-setting manuver mereka dengan keberanian yang seperti itu. Begitu Bung Aziz. Ya baik, lantas kemudian menurut analisis Anda, ini kira-kira siapa yang bermanuver di balik isu Presiden 3 periode ini? Apakah ini ditunggangi oleh kepentingan para oligarki atau seperti apa Anda melihatnya ini? Ya, yang pertama yang pasti yang memiliki kepentingan itu adalah yang memiliki hasrat kuat terkait dengan kekuasaan. Yang kedua itu tentu adalah mereka yang memiliki akses ya sampai kepada mereka para kepala desa itu, sehingga bisa menggerakkan, bahkan mungkin bisa memberi reward ataupun punishment dengan berbagai varian bentuknya. Saya kira itu menjadi alat-alat yang saat ini sudah lumrah untuk dipakai oleh mereka yang bermain secara politik seperti itu. Nah, sehingga kalau kemudian kita melihat, ya kalau dari sisi tersebut, ya tentu memang opsinya bisa jadi adalah para partai politik. Tetapi kita tahu bahwa para partai politik sendiri sekarang ini juga tidak berdiri sendiri mereka ini. Mereka ada bohir-bohir atau yang tadi Bung Aziz sampaikan,
sering dikenal oleh publik, yaitu dengan para oligark. Jadi para oligark ini saya kira juga memiliki akses, memiliki dana, memiliki hal-hal yang sampai seperti saat ini barangkali dengan menggerakkan dukung mendukung begitu sampai di tingkat kepala desa itu, karena mereka lah yang memang memiliki kepentingan besar untuk periode ke depan. Karena apa? Karena mereka juga ingin agar kepentingan-kepentingan mereka di waktu yang akan datang tetap terjaga. Jadi para oligarki ini adalah sesuatu yang tidak nampak, tetapi insya Allah publik juga sudah semakin pandai, sudah semakin bisa mengekses, mengindra tentang keberadaan mereka ini. Jadi saya kira tidak salah jika kemudian kita juga memandang bahwa di balik gerakan yang dilakukan terkait dengan dukung-mendukung atau mengusung 3 periode ini adalah mereka. Termasuk ini kan tidak berdiri sendiri juga, karena ini nanti berkaitan dengan dukungan 3 periode itu sejalan dengan upaya untuk adanya amandemen Undang-Undang Dasar yang saat ini juga tengah dilakukan di tingkat MPR ya. Jadi saya kira tentu mereka yang punya kuasa, yang punya akses, yang punya power yang bisa bermain dengan hal-hal yang seperti ini. Gitu Bung Ajit. Ya, baik. Lantas kemudian kalau menurut Anda maksud kami bagaimanakah sikap Presiden Jokowi sendiri ya saat ini terhadap para pembantunya yang tampaknya ini terus bermanuver ya untuk pelanggengan skenario kekuasaan, baik melalui skenario 3 periode maupun skenario penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini presiden seperti apa ini kalau sikap beliau sendiri? Memang masih banyak yang melihat ada keraguan ya dengan langkah-langkah yang semacam ini. Jadi, tetapi kita selama ini juga sering disodori apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Apa yang dikatakan itu kadang-kadang justru tidak sama dengan apa yang dilakukan. Artinya di satu sisi beliau memang menyampaikan tidak ada kepentingan, tidak ada keinginan dan sebagainya, itu terserah rakyat dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat ya ada yang menyampaikan ya beliau ini mau tapi malu gitu ya terkait dengan upaya untuk bisa menjadi kembali yang periode yang ketiga nanti, karena ya tentu ada hal-hal yang harus dibayar ke depan nanti, apakah itu berkaitan dengan apa-apa yang 2 periode ini yang sudah dilakukan yang banyak juga dikritisi, ini ingin dikubur tentunya mungkin pada periode yang akan datang itu, sehingga kepentingan untuk bisa jadi lagi itu diantaranya adalah untuk itu. Nah, mungkin juga ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar lagi yang akan dilakukan sehingga harus maju lagi begitu. Jadi memang kalau kita lihat tidak jelas ya, kadang-kadang menolak, tetapi sebetulnya faktanya juga jalan terus memberikan support, memberikan panggung, sehingga ini sesuatu yang ambigu, tetapi saya kira tujuannya jelas, yaitu adalah tadi mau, tapi mungkin malu secara publik menyatakan secara terang-terangan begitu. Nah, mungkin melalui jalur-jalur atau jalan lain yang disuarakan termasuk abdesi ini. Begitu, Bung. Ya, baik. Berarti ini tampak seolah-olah seperti publik menilai atau membaca seperti bermain di 2 kaki begitu ya. Ketika memberikan satu sisi memberikan pengakuan, tetapi pada sisi yang lain juga memberikan panggung begitu kepada kelompok abdesi ini untuk memberikan dukungan pelanggengan kekuasaan. Nah, kemudian kita kira-kira menurut Anda apa sebenarnya tujuan dibalik wacana dari masa jabatan presiden 3 periode ini? Ya, jadi selama ini kalau kita perhatikan setidaknya itu ada 2 hal penting yang memang harus diusung ya oleh mereka incumbent yang kemudian akan menjabat periode berikutnya itu. Yang pertama tadi saya sebutkan, yaitu ingin menutup kalau bisa, kalau itu mungkin, apa-apa yang kemarin mungkin menjadi
kritikan atau menjadi hal-hal yang ya istilahnya bau-bau busuk lah yang kemudian mendapat sorotan banyak pihak publik, sehingga itu mereka ingin kubur dengan keberadaan mereka yang kemudian bisa mereka lakukan. Yang kedua itu adalah memang ada skenario atau ada agenda yang lebih besar yang belum teraih pada periode ini, sehingga menuntut ya untuk maju atau untuk bertanding lagi, untuk menjabat lagi begitu. Dan saya kira ini untuk periode ini ya diantara yang mencolok itu seperti kan agenda IKN itu masih belum rampung ya. Jadi saya kira itu masih bisa akan menjadi agenda untuk diusung, untuk disukseskan ya, oleh Pak Jokowi ini, yang dimana tentu dibalik isu IKN itu ya banyak pihak ya, dan semuanya terkumpul pada satu ini oligark tadi itu. Saya kira ini ada korelasi di situ. Jadi untuk menutup hal-hal yang buruk atau busuk, untuk melanjutkan yang kedua, untuk melanjutkan melanggengkan apa yang menjadi kepentingan yang belum tercapai pada periode kali ini. Saya kira ke sana ini tujuan ininya. Atau mungkin yang ada yang lebih besar lagi yang belum terungkap bisa jadi begitu. Tapi yang dua hal ini yang saya kira sudah bisa terbaca lah oleh publik gitu. Ya, baik Bung. Lantas kemudian jika kita melihat dari tingkat kepuasan publik, ini kan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini kan perlahan-lahan melorot ya seiring gerakan Jokowi 3 periode. Bahkan survei dari Saiful Mujani Research dan Consulting yang terbaru ini kan menunjukkan bahwa mayoritas publik ini menghendaki jabatan presiden tetap 2 periode. Nah, kalau kita melihat terkait dengan survei tersebut, menurut Anda sendiri, apakah ini bisa menjadi sebuah acuan atau indikasi bahwa rakyat kecewa dengan kinerja dari pemerintah saat ini, atau seperti apa Anda melihatnya ini? Ya, saya kira publik atau masyarakat ini bisa melihatlah selama 2 periode yang terjadi ini seperti apa gitu ya. Jadi sebetulnya kan banyak catatan rapot merah yang diberikan, sehingga kalau kemudian kalau mereka yang berpegang kepada konstitusi bisa jadi tetap akan mengacu apa yang telah diamanatkan ya oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 7 itu yang membatasi periodisasi untuk jabatan seorang presiden atau kepala negara itu hanya 2, sehingga kalau kemudian nambah lagi gitu ya, nah ini bagi mereka yang mengerti dan berusaha untuk konsisten dengan konstitusi juga akan tetap berpegang pada hal ini. Ya, yang kedua mungkin juga mereka yang tadi melihat kinerja rapot merah yang sudah banyak dilakukan, ditorehkan, dan tidak ingin ya apalagi kalau itu ditambah 1 periode lagi gitu ya. Merahnya bisa tidak menjadi merah lagi tetapi menjadi rapot hitam nantinya. Sehingga ini saya kira wajar saja, dan oleh karena itu ya kita berharap pihak-pihak yang mengusung yang ini tahu diri lah seharusnya apa yang menjadi kehendak, aspirasi murni, hakiki dari umat, masyarakat atau rakyat ini. Jadi tidak usah untuk kemudian mendorong ataupun kalau bahasanya Pak Jokowi itu kan menjerumuskan ya, jangan sampai menjerumuskan saya, tapi ya kalau tergantung 2 pihak, yang dijerumuskan itu mau atau merasa enak malahan begitu, dan yang menjerumuskan itu sadar ataukah ya tidak begitu. Nah, saya kira ini bisa menjadi acuan, menjadi atau paling tidak indikasi lah. Jadi masyarakat itu tidak menginginkan adanya periode yang ketiga itu tetap diusung oleh rezim saat ini. Gitu. Saya kira itu poinnya. Ya, baik. Lantas kemudian jika kita melihat dari mobilisasi yang dilakukan untuk dukungan 3 periode, apakah mobilisasi dukungan 3 periode ini adalah sebuah gejala dari pemerintahan ke arah otoritarianisme, atau seperti apa Anda sendiri melihatnya ini, Bung Fikri? Ya, saya kira tanda-tanda atau sinyal untuk ke arah sana itu memperjelas apa yang saat ini di akhir periode kedua ini kita melihat memang represif, kemudian
otoritarianisme itu semakin meningkat. Ya. Jadi saya kira kalau kemudian ini terjadi atau dilakukan, itu menambah ataupun membuktikan kembali bahwa tidak hanya sekedar isu atau isapan jempol pernyataan atau tudingan terkait dengan otoritarianisme tadi itu, atau jadi adanya bahkan pembungkaman atau represif. Jadi saya kira ini benar adanya gitu. Kalau seperti zaman Pak Soeharto dulu gitu, itu kan juga ditunjukkan dengan mengarahkan, bahkan mungkin memaksa gitu, baik itu ya semacam ANS ya, kemudian bahkan TNI, ABRI gitu, yang itu digerakkan untuk ke sana. Nah, kalau kemudian ini dilakukan dengan melalui abdesi ya, atau melalui gerakan para kepala desa itu, nah itu bisa menjadi sinyal ataupun tadi tanda-tanda untuk menuju ke sana. Mungkin ini bagian ya, dari langkah-langkah memperkuat cengkeraman kekuasaan ya, sehingga dengan semakin luasnya, semakin kuatnya jangkauan itu ya bisa dilakukan apa saja, termasuk menggerakkan para kepala atau pimpinan desa tadi itu, karena mereka yang paling akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya kira itu sangat wajar dan sangat mungkin dinilai seperti itu, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Terakhir Bung, kalau kita melihat dari kepemimpinan dan berbagai macam kebijakan yang sudah dilakukan terhadap negeri ini, Anda melihatnya seperti apa ini? Apakah rezim yang berkuasa saat ini benar-benar sudah membawa kemaslahatan bagi rakyat, atau seperti apa Anda melihatnya ini? Ya, jadi kembali kepada keinginan masyarakat atau publik yang sesungguhnya itu adalah adanya pergantian, adanya perubahan. Jadi artinya perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini, dari 2 periode saat ini yang sudah mendapatkan banyak kritikan, banyak penilaian yang tadi itu saya katakan rapot merahnya itu. Nah, sehingga alih-alih untuk kemudian berharap kemaslahatan dalam arti bukan hanya yang mendapatkan atau kecipratan kue, tetapi kemaslahatan yang hakiki, yang itu terwujudnya keadilan sosial yang beradab, yang adil dan merata, kesejahteraan semua rakyat misalnya, ini saya kira juga masih perlu atau masih jauh, masih perlu diusahakan, diperjuangkan oleh masyarakat sendiri dengan dengan kesungguhan gitu ya. Nah, oleh karena itu penilaian terhadap rezim saat ini ya akan lebih baik memang berakhir atau diakhiri, sehingga hal-hal yang tadi menjadi rakyat marah, rakyat kecewa itu bisa berhenti, bisa tidak berlanjut lagi sampai harus terjadi lagi satu periode yang akan datang. Saya kira begitu. Ya, baik Bung Fikri, terima kasih sudah hadir di Kabar Patang pada edisi kali ini. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.